Terima kasih Pak Najib atas presentasinya yang sangat menarik dan cukup memberikan wawasan bagi kita semua. Berhubung ini kalau kita lihat sebagian besar pesertanya orang Indonesia, jadi mungkin untuk selanjutnya kita bisa lakukan sesi tanya jawab dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi hari ini tadi secara ringkas bisa saya simpulkan ada dua presenter. Yang pertama berbicara mengenai masalah TPP, Trans-Pacific Partnership, di mana tadi di awal pembicara pertama mengatakan persoalannya adalah bukan bagaimana kita bergabung atau tidak, tetapi di sini di situ diungkapkan berbagai macam skenario dan juga opsi yang bisa dilakukan oleh Indonesia terkait dengan Trans-Pacific Partnership, dan ini juga nanti mungkin bisa menjadi bahan masukan bagi kita semua dan juga pengambil kebijakan. Sedangkan yang kedua berbicara mengenai daya saing nelayan di provinsi Sulawesi Utara. Ini juga cukup menarik karena memang kita sebagai negara maritim yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar, tentunya ini juga jadi salah satu yang harus kita perhatikan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu visi pemerintahan kita saat ini mengenai sebagai negara dan poros maritim. Selanjutnya kita memiliki waktu kurang lebih 1 jam. Nanti di sini kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada kedua pembicara hari ini. Pada kesempatan pertama akan kami berikan kesempatan untuk 4 penanya. Sebelum bertanya mohon disebutkan nama dan institusinya, dan kemudian juga pertanyaannya ditujukan kepada pembicara yang mana. Untuk itu kami persilahkan pada Force untuk mengajukan pertanyaan. 1. Ada lagi yang lain? 2, 3. Ada lagi? Oke. Untuk 3 penanya silakan Bapak yang bagi putih. Ini angka-angka yang disajikan Pak Sogi ini angka pengembangan. Ada yang lain, ada yang itu. Pertanyaan saya, bis lainnya itu tahun berapa ya? Data yang dipakai ini data tahun berapa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini pertanyaan liar bahan nakal, karena TPP ini bukan itu tujuannya, tapi mengada-ada boleh nggak? Kalau misalnya Cina masuk sini, apa yang terjadi? Meskipun belum dihitung, tapi barangkali Cina mirip-mirip Jepang apa-apa, terus bisa diperkirakan apa yang terjadi. Untuk Pak Najib, pertanyaan saya, moratorium ini detrimental tapi menguntungkan yang kecil. Sebenarnya yang namanya kecil itu penghasilan ikannya berapa ton sehari atau berapa kilo, dan kira-kira berapa ribu orang yang diuntungkan, sehingga mungkin lebih jelas gambarannya ini menguntungkan apa tidak menguntungkan ini moratorium. Terima kasih. Oke, Bapak tadi belum disebut Pak nama dan. Nama saya Umar Said, saya dari Scientific Board Kementerian SDM. Oke, terima kasih Pak Umar. Berikut penanya selanjutnya, Ibu yang di belakang. Ya, terima kasih. Nama saya Awan Wirawati dari Pusat Penelitian Politik, mewakili Bu Adri, satu kampus. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Mas Saugi. Tadi disebut sangat menarik ini karena memang menjadi bahan isu kontroversial pada saat ini ketika China itu sudah melaunching AIIB ya, dalam arti infrastruktur. Kalau kita lihat di Indonesia itu kan sudah begitu masuk ya, kalau kita melihat ke lapangan itu tidak bisa dihitung berapa banyak
infrastruktur investment dari Cina ini telah masuk ke Indonesia, bahkan sampai ke kawasan timur. Nah, kita lihat juga tidak jauh juga di Sumatera, Kalimantan, bahkan juga di Jawa. Nah, saya kira kami melihat bahwa ketergantungan Indonesia pada Cina itu sudah sedemikian rupa, sehingga kalau ditanyakan apakah Indonesia akan masuk dalam TPP yang secara politik ini menjadi saingan dari AIIB atau untuk mengcounter dari munculnya AIIB dari pihak Amerika, saya kira masih akan sulit mungkin ya untuk pilihan-pilihan itu bagi Indonesia untuk sementara ini. Nah, pertanyaan saya, apakah begitu juga dengan negara ASEAN yang lain seperti kalau disebut Thailand atau Laos, kemudian disebutkan apa lagi ya, Kamboja ya, dan lain-lain, itu yang sisanya adalah masuk ke dalam TPP kalau tidak salah ya. Vietnam yang istilahnya sekutu dari Amerika itu masuk menjadi anggota TPP. Bagaimana Pak menurut Pak Sauki, kira-kira prediksi istilahnya ada kemungkinan dari Indonesia untuk masuk dalam TPP, tetapi saya melihatnya itu menjadi satu senjata makan tuan nantinya bagi Cina untuk berhadapan dengan Cina untuk dalam jangka pendek ini. Itu pertama. Kemudian kedua adalah apakah TPP ini menurut saya ini kan semacam regional block gitu ya, semacam APEC, cuman skopnya lebih kecil begitu. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini adalah peristiwa Brexit itu kan menjadi presiden, dikhawatirkan menjadi presiden. Apakah hal-hal semacam regionalisme itu masih memungkinkan bisa diteruskan gitu. Sementara kalau kita lihat pada katakan Asian Community ataupun di dalam konteks ASEAN, itu kan yang banyak bekerja adalah sub-regional cooperation, jadi dalam bentuk-bentuk kecil. Jadi kita lihat di mainland atau di North ASEAN itu sendiri, itu kan ada GNS, ada MRC, kemudian di Selat Malaka itu pun juga ada AMTGT gitu ya, walaupun Indonesia masih terbilang jauh dari dua negara tetangganya. Nah, hal-hal demikian ini yang justru yang lebih mendorong bentuk-bentuk regionalisme, yang konteks regionalisme dari bentuk kerjasama yang lebih besar. Saya kira itu. Kemudian untuk Mas Najib, saya menanyakan, sebentar saja ada catatan di sini. Mana catatan? Itu saya ingin menanyakan apakah dari temuan-temuan di lapangan itu tadi kan mengatakan itu lokal fisherman gitu ya. Setahu saya apakah tidak ada pengusaha-pengusaha ikan, katakan kalau di Rio itu kan adalah cukong gitu ya. Nah, mereka selain mempunyai nelayan-nelayan tradisional, tetapi ada juga nelayan-nelayan yang cukup kuat yang bisa bersaing dengan negara tetangga, katakan dari Vietnam atau dari Taiwan atau dari Hong Kong, yang sering juga mereka bermain di wilayah kita gitu ya dalam menangkap ikan itu. Apakah di Bitung itu di luar nelayan tradisional itu ada juga istilahnya pengusaha plus nelayan besar yang sudah terbilang kuat? Nah, itu apakah saya ingin lebih menginginkan eksplorasi lebih jauh dari masalah ini. Terima kasih. Oke, ke penanya selanjutnya mengenai Terima kasih. Di sini saya mau bertanya ke Pak Najib. Seperti yang dikatakan Pak Najib, adanya moratorium dari Kementerian Perikanan itu menguntungkan nelayan kecil. Tapi apa sebaiknya data untuk nelayan kecil produksi tangkapannya itu juga ideal sampai tahun 2016. Dengan begitu nantinya untuk menganalisa itu kan lebih mudah, tidak hanya dari wawancara, juga data juga perlu dukungan data itu Pak Najib. Itu aja. Oke. Tanya selanjutnya siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Pak.
dari yang punya kebijakan Pak, dari KKP. Karena saya mau ini pertanyaan untuk sekarang pertama. Yang pertama itu masalah tadi moratorium Pak. Itu memang dampaknya tujuan kita itu hanya lebih kepada nelayan kecil. Dan sekarang pun kita menetapkan kebijakan bahwa kapal penangkapan ikan itu maksimal cuma 150 GT kita lakukan. Tidak akan ada lagi kapal penangkapan ikan yang beribu GT. Kita akan membantu penangkapan itu dengan kapal penyangga tadi Pak. Walaupun itu sebenarnya transshipment, tapi transshipment yang akan dibawa ke Indonesia, bukan transshipment yang akan dibawa ke luar. Yang pertama itu Pak. Yang kedua saya mau saran ini Pak. Permasalahan di KKP itu izin antara yang tertulis di izin dengan realita kapal tidak sesuai Pak. Di izinnya JT-nya 100 JT, padahal kapalnya itu ada 1000 JT. Jadi kami pada saat ini akan melakukan penertiban pengizinan untuk melakukan pengukuran lagi Pak. Dan itu kalau bisa mohon Pak Najib nanti kalau masih dalam tahap penelitian bisa dicocokkan apakah izinnya benar 100 JT, padahal kapalnya rata-rata itu sampai 1000 JT Pak. Jadi itu yang kita temukan pertama. Terus yang selanjutnya saya mohon ini Pak. Di seluruh dunia itu adalah penangkapan sekarang tuh relatif turun Pak pertumbuhannya. Kita akan beralih ke budidaya. Nah, terus masalah kekurangan bahan baku. Sebelum moratorium utilitas UP pengolahan ikan itu hanya 50-60% Pak. Tidak pernah lebih dari 60%. Dan rata-rata itu cuma sebagai kedok, masuk pintu depan, keluar pintu belakang, langsung ke General Santos atau kemana. Jadi itu yang akan kita berusaha untuk mencegah itu Pak. Tapi memang sekarang sih utilitas UP itu hanya sampai, bahkan sekarang itu rata-rata 30-40 Pak. Gitu. Jadi kemarin awal bulan kemarin juga kita bertemu dengan semua asosiasi Pak. Jadi ini perubahan Pak. Perubahan itu pasti ada dampaknya. Dan dampak itu akan kita usaha untuk mencegah perbaikannya untuk pengadaan kapal tahun depan Pak. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Ahmad Sauki. Di sini ada 2 pertanyaan dari Bapak dari SDM dan kemudian dari Pak Walina yang terkait dengan PDB. Kami silakan untuk menjawab. Terima kasih. Untuk Pak pertanyaan pertamanya, tahun dasarnya itu adalah tahun terakhir di mana datanya itu lengkap, data perdagangannya, yaitu tahun 2014. Jadi ini menggunakan data tahun tersebut. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, apa dampaknya hypothetically kalau misalnya Cina juga ikut. Terus terang saya tidak bisa memberikan angkanya, tetapi mungkin ada 2 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kembali kepada metodologi yang digunakan, bagaimana trade creation effect dan trade diversion effect-nya. Bagi Indonesia, trade creation effect-nya itu kemungkinan tidak banyak, karena Indonesia dengan Cina itu sudah ada free trade agreement melalui ASEAN. Jadi ada ASEAN Plus dengan Cina. Jadi sebetulnya perdagangan kita dengan Cina itu sudah relatif bebas, sehingga tidak akan ada tambahan perdagangan dengan Cina. Ada kemungkinan diversionnya, karena antara Cina dengan Amerika saat ini tidak ada free trade agreement. Jadi kalau sampai Cina masuk ke dalam kelompok ini, itu yang akan besar dampaknya. Dampaknya itu menurut saya akan signifikan karena Cina itu juga adalah eksportir besar untuk barang-barang yang sama dengan ini, seperti pakaian, footwear, walaupun mungkin mereka sudah melangkah ke produk yang berikutnya, jadi lebih ke semi capital, katakanlah goods. Jadi di dalam in terms of magnitude-nya Cina itu besar produksinya, tetapi in terms of size sektor itu relatif terhadap sektor lainnya itu kecil. Jadi menurut saya in the short run mungkin akan ada dampaknya terhadap Indonesia, tapi in the long run mungkin in terms of growth-nya itu tidak akan banyak dampaknya terhadap Indonesia.
Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Awalina, mungkin AIB bukan perbandingan yang tepat dengan TPP, karena AIB itu lebih kepada perbankannya, ya mungkin bisa dibandingkan dengan Development Bank atau mungkin IMF gitu ya, perbandingan. Jadi bukan dengan TPP. TPP adalah Free Trade Agreement. Jadi tidak ada aspek finance-nya di sana. Nah, kembali sebenarnya kalau pertanyaannya bagaimana dampaknya terhadap Cina, saya rasa seperti jawaban saya tadi, in terms of trade creation-nya tidak besar, kemudian trade deficit-nya lebih besar. Mungkin yang lebih relevan itu bukannya AIB-nya, tetapi RCEP, ya, karena RCEP itu ada di dalam Cina, di dalamnya ada Cina, tetapi tidak ada Amerika, dan Malaysia dan Vietnam, Singapura dan Brunei, serta Australia dan New Zealand itu ada juga di dalam RCEP. Namun RCEP itu frameworknya tidak sedalam TPP. Ya, jadi kemungkinan dan ingat juga bahwa ASEAN dengan Cina itu sudah ada, ya, tetapi di dalamnya ada India. India itu relatif lebih proteksionis gitu, dibandingkan dengan negara-negara yang ada di dalam kelompok TPP. Jadi nantinya kalaupun RCEP itu disetujui, tingkat kedalamannya itu tidak akan seperti TPP. Jadi implikasinya terhadap non tarif barriers itu tidak akan sebesar TPP. Kemudian yang kedua, apakah masih relevan kita berbicara mengenai TPP di konteks adanya Brexit dan lainnya? Ya, saya rasa pertanyaan yang baik sekali. Namun saya rasa mungkin isunya Brexit agak spesifik, karena menurut saya Brexit itu lebih kepada pertimbangan politisnya, bukan pertimbangan ekonominya. Jadi Inggris ingin keluar dari EU, tetapi mereka tidak ingin keluar dari trade agreement-nya. Jadi dalam konteks ini aspek free trade agreement-nya itu masih tetap relevan. Ya, jadi Inggris itu tidak ingin keluar dari free trade agreement-nya, tapi mereka ingin keluar dari kesepakatan politiknya. Itu pengertian saya. Jadi TPP masih tetap relevan menurut saya. Ya, mungkin pertanyaannya adalah sekarang kalau kita melihat pada apa yang terjadi di dalam politik di Amerika Serikat, belum ada kepastian sebetulnya ini akan arah kemana. Walaupun mungkin kemungkinan secara ekonomi Amerika akan diuntungkan dari ada TPP ini, tetapi selalu di dalam politik liberalisasi ekonomi, winners dan losers-nya itu akan bertempur, dan biasanya dimanapun winners-nya itu kalah dalam pengertian dalam mengenerate kekuatan politik itu tidak se-efektif losers-nya, karena losers is everything to lose gitu. Sedangkan winners itu spread over banyak kelompok sehingga tidak kuat secara kolektif. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Said. Kalau kita mengklasifikasikan nelayan kecil itu dengan alat tangkap, katakan kapal, sebetulnya KKP itu mengklasifikasikan di bawah 5 gross ton. Kalau kita membuat klasifikasi di bawah 10 gross ton saja, itu dihitung cuma ada sekitar 500 kapal. Sedangkan total kapal-kapal yang ada di sana sekitar 1.500. Artinya jumlah nelayan kecil itu
jumlah nelayan kecil memiliki kapal perahu itu lebih sedikit daripada kapal-kapal besar. Tetapi ini selama ini mereka itu kan selalu dan mereka tidak bisa melaut ke tempat-tempat yang jauh. Mereka hanya di pinggir-pinggiran, ya, one day fishing itu aja. Nah, kalau nelayan kecil tangkapan maksimal paling tidak hanya 2 ton, Pak. Sedangkan kapal besar bisa ratusan ton. Artinya dengan mereka memang diuntungkan, tetapi secara luas pengolahan ikan itu juga tidak memiliki pasokan ikan yang dari hasil tangkapan mereka. Dan seperti yang Topo Awani, perusahaan-perusahaan itu juga memiliki armada tangkap sendiri. Jadi mereka selain memiliki kapal-kapal sendiri, mereka juga menyewa dari kapal-kapal asing. Nah, yang selama ini mereka menyewa baik itu dari Cina, dari Panama dan sebagainya, banyak kapal-kapal besar itu yang pajaknya itu tidak mengambilkan itu. Akibatnya sekarang ini banyak kapal-kapal ex asing itu dipinggirkan, artinya ditambatkan, tidak boleh melaut. Boleh melaut kalau dia membayar pajak. Nah, artinya inilah jadi kesulitan produksi penangkapan memproduksi ikan dari dari kapal-kapal yang besar yang bisa jangkauannya lebih luas, lebih jauh dan lebih luas. Kemudian untuk Bu Ernani, kalau melihat data-data perikanan ini di luar Jawa yang agak sulit. Karena apa? Datanya adalah data estimasi. Karena apa? Biasanya data itu relatif lebih valid kalau ada pelelangan. Kalau tidak ada pelelangan, bebas saja keluar masuk. Dan biasanya pencatat itu datang ke mana itu? Ke pengelola kapal maupun ke pabrik kapal. Dia pabrik-pabrik penerima ikan. Jadi mereka tangkapannya berapa ini itu. Nah, itu yang bisa menjadikan suatu data yang kurang valid. Karena apa? Tentu pabrik akan merendahkan jumlah pembeliannya karena kaitannya dengan pajak. Tetapi ini yang data ini yang pemerintah tidak memiliki data yang sangat tepat. Jadi kalau data melalui pelelangan itu sudah terbuka dia. Walaupun itu pun tidak secara tepat bisa dihitung secara jelas, tetapi karena ada yang lolos ke tempat-tempat yang lain, tetapi paling tidak melalui tempat pelelangan itu kita bisa mengetahui data ikan tangkapan yang diturunkan itu. Tapi kalau tidak ada pelelangan, itu adalah data-data yang berdasarkan perkiraan dan berdasarkan pengakuan, ini yang lebih tepat, pengakuan dari pembeli. Kemudian dari Pak Dudi dari KKP, memang Pak, kami banyak melihat bahwa kapal-kapal itu di dalam data selam itu lebih rendah daripada real. Paling tidak kalau itu kelihatan kapal besar, katakanlah 30 gross ton, dia paling tidak menulisnya dengan 29. Karena apa? Terutama di daerah-daerah yang jauh dari hutan, karena izin penangkapan itu kan ke Jakarta, Pak, di atas 30 ke atas itu. Nah, mereka menurunkan data besarnya kapal supaya izin mereka ada di daerah yang dekat. Nah, mungkin akan lebih baik kalau model-model dengan izin secara online itu atau seperti apa itu bisa memudahkan, karena biayanya untuk izin itu juga mereka harus datang ke Jakarta. Jadi kebanyakan kapal-kapal besar itu rata-rata diturunkan gross tonnya.
hampir kami temukan. Dan apalagi masalah pengukuran ini kan dilakukan oleh Departemen Perhubungan. Jadi dasarnya itu entah bagaimana. Jadi data yang tercatat di KKP ini adalah data yang biasanya lebih rendah dari tonase yang sebenarnya. Kemudian memang utilitas UP yang di mana-mana itu memang tidak bisa 100%, karena dari bahan bakunya juga sudah semakin berkurang dan beralih pada budidaya. Tetapi tetap untuk jenis-jenis ikan tertentu Pak masih tidak bisa dibudidayakan, kayak tuna. Itu kan jangkauan mobilitasnya kan antar samudera ini. Jadi mereka kalau tuna yang di pinggiran saja itu harganya jauh lebih rendah daripada tuna yang di samudera. Karena apa? Istilahnya mereka itu, kenapa harga tuna saya lebih rendah daripada tuna yang ditangkap oleh kapal-kapal besar itu? Karena kapal besar menangkap di wilayah samudera, sedangkan kapal perahu kecil menangkap di daerah pinggiran. Ibaratnya antara pelari maraton dengan pelari jarak dekat. Itu yang dikatakan oleh pemilik usaha pengelolaan tuna. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan tetap penangkapan itu juga cukup penting, karena untuk ada beberapa jenis sumber daya yang tidak bisa dibudidayakan. Yang bisa dibudidayakan memang sekarang jauh lebih bagus dibudidayakan, tapi memang pada masalah habit kadang-kadang ikan yang dibudidayakan itu harganya juga secara tes bagi orang yang biasa itu dianggap lebih kurang enak, kata seperti apa. Ini masalah habit aja itu. Dan ini sangat mempengaruhi dengan harga ikan. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami buka lagi sesi pertanyaan selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, pada Pak Max, silakan. Terima kasih Pak Teddy. Apresiasi saya kepada Pak Sogi dan juga Pak Najib untuk presentasi yang sangat baik sekali ya Pak. Ini kita banyak dapat pencerahan Pak Ahmad dan Pak Najib, terima kasih. Yang pertama mungkin saya tujukan kepada Pak Najib ya. Dari data yang kami lihat Pak di slide presentasi Pak Najib, setelah moratorium itu kondisi tangkapan ikan dan juga nilai dan juga jumlah kapal dan sebagainya itu turun sangat drastis sekali ya Pak, sangat signifikan sekali. Dari amatan teman-teman ketika di lapangan Pak, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi lokal Pak? Seberapa besar atau mungkin tidak ada pengaruhnya Pak? Kalau sekiranya tidak ada pengaruh, berarti sebetulnya tidak ada spillover yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat begitu Pak. Jadi mungkin tim bisa sedikit bercerita bagaimana dampak sosial ekonomi yang dirasa lain. Kemudian yang juga menarik Pak, dari data investasi 2015 dihitung, ternyata nilai realisasinya itu jauh lebih tinggi daripada nilai yang disetujui. Kan berarti ada ekspektasi positif dari investor melihat potensi di Bitung Pak. Nah, kira-kira seperti apa Pak? Mengapa kok begitu banyak investor yang menanamkan modalnya dari rencananya? Apakah ada kebijakan dari pemerintah daerah? Nah, kira-kira dengan nanti moratorium, apakah nanti nilai realisasinya akan seperti apa? Mungkin tim bisa sedikit memberikan gambaran. Nah, kalau kita lihat Pak, dari sebaran investasi itu sebagian besar pada frozen Pak ya. Artinya kalau kita bicara frozen kan itu memerlukan kebutuhan energi yang tinggi Pak untuk pendingin. Bisa di-sharing juga Pak kepada kami bagaimana energi yang diperlukan untuk membangun pendingin ikan di sana Pak Najib. Jadi mungkin itu untuk pada Pak Najib. Kemudian kepada Pak Ahmad Sogi, Pak, menarik sekali Pak,
apa yang akan terjadi ya, tapi saya setuju dengan Bapak bahwa esensinya bukan go on to go, tetapi apa implikasi dari pilihan kita Pak, itu Pak yang saya kira lebih penting. Nah dari hasil studi Bapak, mungkin satu elemen yang saya perlu respon dari Bapak terkait dengan small medium enterprises Pak, SMEs. Kalau kita lihat dari sisi kesejahteraan dan lain sebagainya itu dari data itu kayaknya lebih banyak menyentuh ke perusahaan-perusahaan yang besar Pak, tidak banyak ke perusahaan-perusahaan kecil ya seperti mungkin tekstil dan sebagainya. Mungkin bisa dikoreksi Pak, apakah kalau menurut amatan Bapak tidak akan ada dampak yang besar Pak terhadap UKM, dan kalau ada apakah akan positif atau negatif? Kemudian yang terpenting Pak, mungkin Bapak bisa juga sharing kepada kami Pak, apa implikasi bagi kebijakan di sektor perdagangan Pak? Dan kalau kita bicara perdagangan kan industri Pak, industrinya akan seperti apa? Jadi Bapak bisa nggak sharing kepada kami ini, kira-kira nih nanti strategi industrialisasinya akan seperti apa Pak? Ketika kita mendapat picture seperti ini antara Bapak. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, penanya selanjutnya Mas Wangki. Terima kasih kesempatannya. Selamat juga untuk Pak Najib dan Pak Sauki penjelasannya yang memberi pencerahan. Mungkin yang pertama ke Pak Sauki dulu, straightforward Pak ya. Di sini sudah sangat terlihat, mungkin bukan sangat terlihat dari apa yang kami baca di slide, bahwa untuk di konteks perdagangan bergabung itu lebih menguntungkan Pak, daripada tidak bergabung. Tapi ketika kita melihat dampak TPP bagi Indonesia, sebetulnya kalau hitungan sederhana Pak, tadi kan positif negatif. Apabila kita tidak melihat nominal, bila tidak bergabung kita negatif. Tapi bila bergabung kita netral, karena dua negatif dua positif Pak, kalau tidak melihat itu. Dan di situ juga nampak di trade creation-nya Pak. Cuma saya yang ingin mungkin bisa sharing dari Pak Sauki, bagaimana apabila memasukkan juga technological creation atau penciptaan teknologi, terlebih lagi sekarang udah beyond creative economy, karena di situ nanti di TPP ada intellectual property right Pak. Itu nanti seperti apa kira-kira untuk kita Indonesia ke depan, di mana dari diskusi-diskusi yang terjadi di antara orang-orang ekonomi internasional dan mungkin yang terkait dengan diplomasi ekonomi dan sebagainya, bahwa negara berkembang sekarang saat ini relatif masuk ke golongan teknologi follower, di mana tetap kreatornya di sini beberapa pemerakarsa dari TPP itu sendiri, seperti itu Pak. Bagaimana nanti nextnya kalau kita lepas beyond dari trade di situ? Kemudian untuk Pak Sauki dan untuk Pak Najib, Pak bisa tolong dijelaskan Pak arti data yang the impact of moratorium. Jadi data itu menunjukkan bahwa produksi turun Pak setelah moratorium. Namun penyaluran perbekalan, asumsinya perbekalan ini untuk melaut Pak. Tapi saya juga tidak tahu ini dia apa, ini membangun perbekalan untuk apa. Tapi di situ untuk es balok meningkat, untuk garam meningkat, yang lainnya turun. Artinya ketika jumlah produksi itu turun, harusnya kan hampir seluruhnya, bahkan mungkin seluruhnya itu turun juga ketika diprediksi seperti itu. Tapi hanya dua komponen untuk perbekalan itu naik. Itu ceritanya gimana Pak? Apakah ikan yang mau diawetkan juga itu di bawah tangkapannya turun juga? Dan seperti itu, tolong diceritakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Oke, berikutnya Bu Esta. Terima kasih paparan yang sangat menarik ya dari kedua presenter kita. Dan sebenarnya saya melihat ada keterkaitan yang erat dari presentasi Pak Sauki dan Pak Najib, di mana mungkin meskipun perspektif berbeda, tapi memiliki yang sangat kuat. Saya ingin melanjutkan pertanyaan Pak Mas tadi yang akan saya address buat kedua presenter. Kalau dari perspektif Pak Sauki yang melihat secara makro benefit and cost dari joint TPP, itu menunjukkan bahwa
dan sudah di-acknowledge bahwa setiap pendekatan kuantitatif akan memberikan positif implication, itu sebenarnya baik secara implisit dan eksplisit memberikan rekomendasi untuk kita mempersiapkan diri untuk join TPP. Tapi sekali lagi juga diungkapkan bahwa kita perlu concern pada level mikronya yang juga sudah dijabarkan oleh Pak Najib. Bagaimana ketika even ada moratorium pun itu sebenarnya moratorium adalah sebuah keberpihakan ya Pak ya terhadap nelayan. Nah, sebenarnya itu juga menunjukkan bahwa dengan postur atau dengan struktur masyarakat kita yang dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi gitu ya, terutama dari sektor pangan atau sektor pertanian dan nelayan yang terbilang paling miskin. Bagaimana menurut pandangan Bapak ini ketika misalnya ada dua perspektif dengan perspektif yang berbeda dan dengan implikasi yang berbeda, tapi dihadapkan pada satu kenyataan yang sama, yaitu TPP. Gitu. Itu terkait dengan concern saya terhadap kesejahteraan, impact terhadap kesejahteraan. Di sini kan disebutkan oleh Pak Sauki bahwa impact terhadap kesejahteraan memang meningkat. Tapi kan ini lebih pada konsumen ya Pak. Meskipun produsen kita adalah produsen di sektor strategis itu juga mungkin akan diuntungkan, tapi mereka adalah juga net consumer yang berarti dia akan mendapatkan imbasnya juga. Jadi kalau menurut Pak Sauki, bagaimana kita harus mempersiapkan baik secara kebijakan gitu dan secara praktis, karena berbagai klausul atau artikel yang TPP itu lebih mengadres pada liberalisasi. Sementara saya juga ingin menanyakan kepada Pak Najib dari sisi mikronya, bagaimana juga nelayan perlu persiapan diri atau intervensi seperti apa yang memang harus dipersiapkan menghadapi TPP ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ditambah sama Pak. Baik, terima kasih terlambat nih Pak Najib dan Pak Sauki. Pak Najib, ini saya tahu bahwa studi tentang nelayan ini bukan hal yang baru buat Pak Najib dan tim. Ini walaupun timnya juga berganti-ganti. Pertanyaan saya yang pertama adalah dari rangkaian studi ini, karena ini adalah forum kajian pembangunan, ya tentu diharapkan ada kontribusi baik secara akademik maupun juga untuk kebijakan. Kira-kira poin penting apa saja yang bisa digarisbawahi sehingga itu bisa ditunjukkan memberikan kontribusi kebijakan yang penting dalam rangka pengelolaan ikan tangkap ini atau nelayan ini, dan juga kontribusi apa dari hasil studi ini yang kira-kira bisa juga dapat dikontribusikan untuk pengembangan model teori dalam kaitannya dengan pengelolaan perikanan tangkap maritim secara umum dan juga nelayan. Nah terus dalam konteks internasional juga dilakukan semacam komparatif di sini dengan di Filipina. Nah satu di antara poin yang digarisbawahi itu culture dan social characteristics juga berpengaruh. Kira-kira poin penting apa yang bisa digarisbawahi, ditarik dari lesson dari Filipina itu, sehingga bisa dijelaskan lebih spesifik tentang culture dan social characteristics itu yang berpengaruh. Nah saya mengikuti yang terakhir tadi, tampaknya masih ada semacam konflik ya dalam hal perizinan. Yang Pak Najib jelaskan dalam jawaban tadi, ada kecenderungan walaupun 30 tadi itu ya, di Buatsual ditulis 29 kapasitasnya agar dia dapat izin di daerah, tidak harus pergi ke Jakarta. Ini mengindikasikan susah kita akan berkompetisi itu kalau masih terjadi tarik-tarikan seperti itu. Nah, itu berarti ada persoalan di relasi kewenangan. Nah, tim kira-kira atau Pak Najib dan teman-teman apa rekomendasinya untuk membenahi persoalan ini sehingga bisa dibawa ke level kebijakan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pada kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Najib untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok. Silakan. Ini sangat menarik masukan-masukannya dari teman-teman. Mungkin
untuk aspek-aspek yang sangat teknis ekonomi, saya minta bantuan dari Pak Firman yang bisa bicara tentang kenapa investasi ini lebih tinggi daripada rencana investasi dan apa analisis yang terjadi di situ. Kemudian moratorium ini selain menguntungkan bagi nelayan kecil juga berdampak pada perusahaan-perusahaan tentunya. Efek dari moratorium ini bagi perusahaan adalah produksi yang jauh berkurang. Bahkan untuk mendapatkan bahan baku pada waktu itu, perusahaan juga mendatangkan ikan dari luar. Nah, dengan biaya mahal. Kemudian terjadi juga banyak pemutusan hubungan kerja di level perusahaan ini. Karena memang pabrik sudah kapasitas operasinya sudah semakin berkurang. Ini yang sangat dirasakan oleh kebanyakan masyarakat di sana. Walaupun bagi nelayan kecil ini diuntungkan, tapi secara makro di Pitung memang terjadi penurunan ekonomi lokal. Nah, kemudian investasi ini kan ada di persetujuan tahun 2015 sebelum dilakukannya moratorium air 2014. Nah, jadi efek ini juga akan berpengaruh pada pendirian usaha-usaha di situ. Kalau dulu kan habis bisa dengan cara bebas, tapi begitu terjadi moratorium dampaknya drop sekali. Masalah energi memang di Pitung sana secara kebijakan pemerintah itu memperkuat untuk pendirian industri ini. Jadi mereka memang ingin bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain untuk bisa meningkatkan suatu kapasitas industri yang ada di kota sana. Mereka menjadikan banyak kawasan ekonomi khusus ya, dan juga memperkuat sektor-sektor energi untuk memperkuat usaha-usaha yang ada di situ. Mungkin nanti lengkapnya kami mintakan Pak Firman untuk lebih jelasnya. Kemudian Pak Panggi membaca tentang data kenapa es balok meningkat, kenapa garam meningkat. Kita mengetahui bahwa kapal-kapal yang terkena dampaknya adalah kapal-kapal di bawah 30 ton, kapal-kapal milik asing, kapal-kapal milik perusahaan-perusahaan, dan itu kapal-kapal itu sebagian menggunakan freezer untuk pendingin pengawet ikan. Nah, nelayan-nelayan kecil yang selama ini tidak menggunakan itu kan biaya yang sangat mahal dengan freezer. Jadi kapal itu dikelangkau dengan freezer. Itu butuh energi yang sangat lebih banyak, bensin, solar untuk menghidupkan generator itu. Tetapi dengan itu tidak boleh menangkap di volume laut, itu kebutuhan terhadap energi itu semakin berkurang. Tetapi kenapa es garam meningkat? Karena apa? Yang beroperasi adalah nelayan-nelayan kecil yang memang bahan untuk pengawet ikannya adalah es balok dan juga garam kalau memang mau digaramkan. Itulah yang jadi alasan kenapa usaha es malah meningkat pada saat moratorium, sedangkan garam juga meningkat, sedangkan yang lainnya menurun, baik bahan bakar, air maupun produksi. Karena yaitu jadi kapal-kapal besar yang tidak beroperasi ini menurunkan bahan baku ini. Untuk ini ya pertanyaan yang sangat ini Pak Sari maupun Pak Istana menghadapi Trans-Pacific Partnership ini ya. Artinya kan bahwa nelayan-nelayan lokal itu masih secara
daya saingnya memang dibandingkan dengan nelayan asing masih rendah, walaupun itu di daerah Bitung yang memang daerah-daerah pantai. Karena apa? Memang kita untuk transport untuk bisa menangkap dengan kapal-kapal besar memang dibutuhkan suatu struggle yang lebih kuat, lebih hebat, lebih tahan dibanting, lebih lama di laut. Itu kayaknya untuk nelayan-nelayan yang terbiasa dengan one day fishing itu tidak akan tahan. Nah, ada beberapa nelayan memang yang tahan dengan penangkapan jangka panjang yang bisa bersaing dengan nelayan asing. Mereka kalau diberi fasilitas yang lengkap dengan nelayan asing itu pada masyarakat yang tertentu, kayak dari masyarakat di dekat Cirebon mana tempat Esta itu, Indramayu, itu mereka menangkap berbulan-bulan. Itu yang bisa menimbulkan suatu daya saing penangkapan yang semakin besar, semakin kuat dibandingkan dengan nelayan tradisional yang biasa menangkap banyu fishing. Mereka hanya melaut, tidak tahan lama untuk di laut. Ini jadi kita memadukan suatu pendidikan di mana nelayan tradisional yang bisa tahan lama itu mendapatkan pendidikan yang sebetulnya di Bitung juga sudah ada. Artinya pendidikan untuk maritim, akademi perikanan tangkap. Dan ini salah satu hal yang menurut informasi dari kalangan pendidik di sana, bahwa salah satu hal yang menjadi kekuatan di situ adalah mengubah kebiasaan-kebiasaan yang dari mereka, yang dari nelayan tradisional. Artinya mereka adalah anak-anak nelayan tradisional. Nelayan tradisional kan kebiasaan foya-foya, maka hasilnya karena tidak pasti, sehingga ada pamio, besok toh masih ada hari lagi bisa menangkap lagi karena mereka berburu ikan. Nah, dengan pendidikan, walaupun pada anak-anaknya itu sangat mempengaruhi mentalitas dari nelayan-nelayan tradisional untuk menabung. Nah, proses menabung ini merupakan suatu proses di mana seorang nelayan selama ini susah melakukannya. Kalau kita bisa menangkap bahwa menabung gampang, tapi bagi nelayan ada hal yang susah karena ketidakpastian ketidaktentuan hasil ini menyebabkan kadang-kadang mereka mendapatkan hasil besar. Kalau hasil besar mereka foya-foya, hasil kecil utang. Inilah proses ini, bagaimana mereka hasil banyak mereka menabung, hasil kecil bisa menggunakan tabungannya. Nah, ini yang dilakukan. Jadi proses pendidikan sangat penting, pendidikan tetap bagi nelayan-nelayan untuk melakukan suatu proses pembaruan ide-ide. Itu juga mungkin bagi Pak Sarah juga bagi lesson dari social characteristic itu, bahwa memang kebiasaan-kebiasaan dari nelayan-nelayan yang yang one day fishing, yang mereka tidak fokus pada suatu alat tangkapan, itu memang suatu hal yang berbeda dengan nelayan asing yang menangkap di Indonesia. Kenapa? Nelayan asing yang datang itu seperti teori migrasi. Sebagai orang yang migran, kalau dia secara kultur dia jauh dengan konteks lokal. Kalau dia gagal, mati dia di tempat lain. Berbeda dengan orang lokal yang bekerja pada suatu tempat tertentu. Kalau gagal masih ada saudaranya, masih paling tidak masih bisa makan, masih bisa hidup. Tapi teori migrasi mengatakan bahwa kalau itu mereka gagal di suatu tempat lain, mereka akan mati karena mereka lepas dari konteks kultur masyarakat setempat, mereka dari sosial setempat. Ini jadi kontribusi kebijakan di sini adalah bagaimana, ini yang susah Pak Sarip. Jadi ada beberapa hal yang bagaimana kita memang memisahkan
tidak bisa kita menyamakan antara nelayan-nelayan kecil dengan nelayan besar. Kalau dalam konteks penelitian hasil kami yang dulu dengan Pak Toha itu, kita membagi ada nelayan yang kalau kita waktu itu karena penelitiannya tentang pembiayaan nelayan, maka ada yang masih dalam tataran pre-bankable, nelayan sudah masuk bankable dan juga post-bankable. Artinya apa? Yang pre-bankable itu jangan diharapkan mereka mendapatkan dana-dana melalui suatu perbankan katakanlah begitu. Mereka harus mendapatkan dana secara charity. Karena apa? Mereka adalah nelayan yang sangat fluktuatif pendapatannya, hasilnya tidak pasti, kecil, dan mereka sangat terpinggirkan, dikuasai oleh tengkulak dan sebagainya. Mereka hanya harus sistem charity itu pada nelayan kecil. Nah, nelayan bankable itulah dimana kalau introduksi dana itu bisa dilakukan dengan melalui sistem perbankan yang dengan konteks budaya lokal dan budaya ekonomi setempat. Artinya mereka tidak bisa diberikan suatu skema yang sama dengan skema orang daratan, tetapi mereka harus skema pembiayaan harus melalui skema yang sesuai dengan budaya ekonomi nelayan. Artinya skema nelayan ada tidak pasti. Jadi pembayarannya harus pembayaran secara tidak pasti. Kalau sekarang pada masyarakat daratan katakanlah petani, pedagang sebagainya, pembiayaan itu diberikan dengan bunga ditetapkan di depan, kemudian pembayaran secara flat tiap bulan sekian tertentu. Itu bagi nelayan akan sulit melakukannya ini. Kadang-kadang mereka kalau mereka hasilnya besar, dengan gampang mereka membayar. Tetapi kalau tidak memiliki hasil, mereka akan angkat tangan utang. Ini. Tetapi bagi nelayan besar, sebetulnya pemerintah tidak perlu turut campur pada mereka, karena mereka sudah bisa mendanai diri sendiri. Itu yang bisa kami sampaikan mungkin. Ada tambahan dari Pak Firman? Mungkin Pak Firman. Tes. Tadi kebetulan dijelaskan ke saya mengenai data, tapi kebetulan data ini saya nggak pernah melihat, gitu ya. Belum pernah melihat dari laporan. Kebetulan disajikan di slide ini, bagaimana justifikasinya? Dan itu nalar aja. Karena menurut saya kalau ada sebuah data realisasi di investasi berbeda dengan approval atau lebih tinggi, itu yang penting. Itu kemungkinan approval itu pertama dicatatnya. Tapi kalau sudah perluasan tidak masuk lagi di approval. Jadi ini bisa perluasan. Kalau misalnya approval 5 juta, karena realisasi 10 juta, yang 5 juta lagi namanya itu perluasan. Jadi investasi perluasan itu sudah digabungkan, dia menjadi realisasi itu. Tapi kalau ada kesalahan, ini apakah ada dipotong apa segala sehingga jumlahnya yang di bawah yang approval terpotong ke atas ke bawah, seharusnya panjang lagi dari urutannya, sementara approval sudah diikat benar. Nah, jadi itu ada kesenjangan jadi itu kan mungkin saja bisa dilihat lagi. Kalau masalah energi tadi Max mengatakan di Sumatera Sulawesi Utara itu sebenarnya kalau energi listrik itu sebenarnya masih parah, itu aja lah secara apa kita di sana mengalami masih ada pemadaman giliran, itu pertama. Tapi kalau dikaitkan dengan PPS artinya Pelabuhan Samudera ini itu masih kekurangan energi. Ini menyatakan bahwa dia punya 380 kPa, itu seharusnya lebih jauh besar dari itu dan dibutuhkan. Kemudian masalah infrastrukturnya itu sendiri sebenarnya Pelabuhan Samudera Perikanan Samudera ini sesuai dengan kriterianya itu tidak masuk sebenarnya.
belum dinyatakan samudra karena panjang dermaganya saja masih kurang dari 300. Sementara di aturannya syaratnya 300 meter panjang dermaga. Ini baru 126. Kemudian juga masalah lahan. Luas lahan yang ada itu baru 5,7 yang efektif. 5,7 hektar. Sementara seharusnya di dalam kriteria teknis itu 20 hektar. Jadi masih 30. Ya, sebenarnya pelabuhan ini pelabuhan namanya kita itu sudah samudra, ya kan? Tetapi ya memang begitulah samudra kita gitu. Kita membandingkan dengan Jenderal Santos itu, dia sudah mengelola tanah itu lahannya itu sampai 40 hektar dan panjangnya sudah lebih dari 300. Jadi terlihat dari sini produksi landing ikan di sini nih, lihat aja di data-data ini bulan Januari Februari 2014 itu 49.700 ton. Kita ini 1 tahun 2014 itu baru 114.000. Itu jauh sedikit. Jenderal Santos itu nomor 2 cuma di pelabuhan terbesar di Filipina. Ada yang lebih besar dari itu. Jadi kita emang belum ada apa-apanya. Kalau ekspor Filipina itu jauh lebih besar dari ekspor perikanan kita. Dan Bitung itu bukan pelabuhan ekspor sama sekali, karena dia ekspornya hanya 2 kontainer. Itu nggak bisa diekspor di sana, nggak ada kapal yang datang langsung untuk mengangkat barang, sehingga ekspornya lewat Jakarta. Jadi ini ya memang ya ada masalah cake dihubungkan sampai sekarang itu memang masih bertanya-tanya gitu. Jadi memang dilihat dari digadang-gadang, tetapi kelihatannya kok masih kecil gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya ada Pak Sakit untuk pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, menjawab pertanyaannya Pak Mats, memang kita tidak bisa dari data yang ada itu tidak mungkin memilah antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Jadi kalau dikatakan apakah ini cuma dampaknya hanya pada perusahaan besar, tidak sepenuhnya benar juga. Apakah kemudian berarti UKM tidak mendapatkan manfaat dari ekspornya? Saya rasa juga tidak benar, karena setidak-tidaknya datanya tidak ada untuk mengatakan hal itu, untuk mendukung atau mengkonfirmasikan hal itu. Cuma mungkin yang lebih menarik adalah apakah UKM itu akan bisa mendapat manfaat dari liberalisasi ini dan bagaimana bisa mendapatkan manfaatnya. Pertama, UKM itu kalau UKM itu bukanlah ini secara anekdotal saja saya katakan, umumnya tidak orientasinya ekspor. Tidak berarti bahwa mereka itu tidak bisa mengekspor, terutama misalnya untuk kerajinan. Jadi kerajinan itu banyak sekali sebetulnya kerajinan kita yang diekspor, tetapi bukan karena upaya dari UKM-nya. Itu adalah upaya dari perusahaan-perusahaan distributor, baik itu di Indonesia atau benda asing, yang melihat potensi pasar dari produk-produk UKM itu di negara lain. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita menginginkan potensi ekspor UKM itu bisa terrealisasi, kita harus memperluas kesempatan bagi distributor-distributor itu untuk mengakses informasi maupun mengakses barang-barang tadi. Nah, di dalam TPP ini jasa itu adalah bagian daripada perjanjiannya, dan liberalisasi jasa itu sangat dalam di dalam TPP ini. Ini artinya kalau kita bergabung dengan TPP atau untuk negara-negara yang bergabung dengan TPP, mereka akan harus mengizinkan distributor-distributor asing itu membuka usahanya di sini
dan juga berusaha di sini dengan segala macam treatment yang sama dengan distributor Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya akan banyak distributor-distributor asing yang datang ke Indonesia yang akan mencari pasar-pasar potensial ini. Ya, jadi itu adalah kesempatan yang bisa didapatkan oleh UKM yang tadinya tidak ada. Dan hubungan antara UKM dengan distributor asing dan ekspor itu sudah ada sejak dari sekarang. Jadi banyak kasus-kasus di mana distributor-distributor asing itu datang ke Indonesia secara langsung ataupun secara ilegal mungkin, karena tidak secara resminya tidak boleh mereka datang ke sini, tetapi mereka melihat potensi itu. Dan ekspor-ekspornya itu terrealisasi melalui mekanisme itu. Nah, dengan TPP itu semua menjadi legal dan itu menjadi lebih mudah bagi perusahaan-perusahaan asing. Jadi liberalisasi jasa itu justru akan mempermudah ekspor UKM. Kemudian pertanyaan yang mungkin lebih menarik itu adalah bagaimana implikasinya terhadap industrialisasi Indonesia. Ada saya sampaikan sebenarnya di dalam slide saya, tapi tidak sempat saya elaborasi. Ada provisi penting di dalam TPP ini yang sebetulnya sudah ada di perjanjian lain, tetapi kembali lebih tegas dan lebih dalam. Itu adalah menyangkut apa yang disebut sebagai performance requirement. Jadi dalam TPP, perjanjian TPP ini tidak bisa lagi pemerintah mengkaitkan perdagangan itu dengan pencapaian suatu performance. Ya, jadi artinya apa? Secara lebih konkretnya tidak boleh lagi import itu dikaitkan dengan kandungan lokal. Investasi itu tidak boleh lagi dikaitkan dengan kandungan lokal. Ekspor itu tidak boleh lagi dibatasi. Ekspor tidak bisa lagi atau import tidak bisa lagi dikaitkan dengan ekspornya. Jadi itu semua tidak diizinkan lagi. Bukan sesuatu yang baru, kembali sebenarnya di dalam WTO sudah ada itu, tapi di dalam TPP itu lebih tegas. Artinya apa? Artinya banyak kebijakan TKDN terutama, ya, kandungan lokal, kemudian keharusan menggunakan tenaga kerja lokal, keharusan menggunakan jasa lokal, gitu, dan juga di dalam BUMN misalnya dan dalam government procurement memberikan preferensi kepada perusahaan lokal itu tidak bisa lagi dengan TPP, di bawah TPP. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah ini kemudian akan menghambat industrialisasi? Bagi saya pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kebijakan tersebut, jadi kebijakan kandungan lokal, apakah sudah terbukti memang memberikan manfaat selama ini? Yes, terus terang belum ada evidence yang menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan itu bermanfaat, ya, sudah membantu industrialisasi. Bahkan sebaliknya, evidence-nya itu menunjukkan bahwa itu menghambat industrialisasi. Ya, jadi kalau ditanyakan apakah ini akan membawa implikasi terhadap kebijakan industrialisasi kita, ya, akan membawa implikasi sangat besar. Ya, tetapi apakah itu akan membawa implikasi yang negatif? Saya tidak tahu. Saya percaya bahwa implikasinya akan positif. Ya, karena kebijakan industri kita selama ini tidak ada yang pernah membuktikan bahwa kebijakan industri kita itu bermanfaat. Ya, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap industrialisasi. Counterfactualnya itu menurut saya adalah negatif. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mengenai pertanyaannya Pak Pangki, apakah kalau kita bergabung itu yang kita lihat hanya negatifnya saja, tidak ada positifnya. Saya rasa positifnya itu memang tidak tampak di sini karena pendekatannya itu adalah partial equilibrium. Jadi kita hanya melihat
bagaimana implikasinya once for all implication. Ya, jadi implikasi langsungnya apa? Implikasi langsungnya adalah bahwa kalau kita tidak bergabung, itu tidak akan ada realokasi resources. Jadi yang terjadi itu bagaimana implikasi eksternalnya terhadap kita, internalnya tidak ada, karena tidak ada realokasi resourcesnya. Kan konsepnya adalah bahwa kalau kita melakukan liberalisasi, itu akan terjadi realokasi resources ke arah yang lebih efisien, sehingga akan terjadi dampak positif, dan secara konsepsi dampaknya itu positif. Hanya dalam kondisi-kondisi yang sangat ekstrim itu bisa terjadi implikasi negatif. Jadi itu sebabnya mengapa hanya negatif, karena memang itu implikasi negatif implikasi yang akan terjadi. Implikasi positif dan negatif di dalam negerinya boleh dikatakan tidak ada. Secara langsung, tidak berarti bahwa tidak akan ada implikasi tidak langsungnya, dan itu tidak bisa di-capture di model ini. Tetapi di CGI juga terlihat bahwa implikasinya pun akan positif. Jadi kalau kita melihat implikasinya, kan idenya adalah bahwa secara konsepsi adalah bahwa kalau kita melihat itu dalam konteks general equilibrium, akan terjadi penyesuaian short run, tapi short run itu akan membawa implikasi terhadap income dalam negeri, income luar negeri, dan itu akan feedback terhadap perekonomian, dan akan feedback terhadap perdagangan, dan terus bergulir. Jadi semuanya itu akan diukur dalam CGI. Tapi masalahnya model CGI itu juga kalau kita ingin yang akurat, dia akan menjadi sangat kompleks, sehingga banyak sekali asumsi-asumsinya, sehingga kalaupun kita bisa mendapatkan gambaran yang positif, tapi gambaran yang mikro itu tidak bisa tampak di dalam CGI. Makanya biasanya digunakan dua-duanya. Jadi dampak langsungnya bagaimana dalam position equilibrium, tetapi dampak yang dynamics-nya itu ditangkap melalui CGI model tadi. Nah, teknologi kembali tidak tampak di sini, karena kembali dia hanya short run. Ya, jadi bagaimana implikasinya semata-mata terhadap perdagangan, tidak ada income efeknya, tidak ada substitution efeknya, kecuali substitusi antar negara, gitu. Apakah kemudian tidak ada implikasinya terhadap teknologi? Jelas ada. Banyak sekali studi yang menunjukkan bahwa dampak daripada teknologi spillover itu sangat positif di dalam perdagangan internasional. Nah, kalau saya katakan teknologi itu tidak in the context of engineering, begitu ya. Teknologi tentunya dalam ekonomi kita bicara teknologi itu adalah yang memberikan kontribusi terhadap productivity. Ya, jadi bahwa kita belajar mendapat pengetahuan dari apa yang dilakukan orang, gitu, itu adalah teknologi. Tidak berarti bahwa teknologi itu tidak hanya bahwa kita bisa buat pesawat, begitulah ekstrimnya. Ya, teknologi itu bahwa kita tahu bahwa sekarang menggoreng ayam itu bisa pakai bumbu ini atau cara seperti ini, itu juga adalah teknologi. Ya, di dalam konteks yang lebih, dalam definisi yang lebih luas. Nah, itu jauh lebih penting daripada teknologi engineering tadi. Karena kalau kita hanya memfokuskan pada teknologi engineering, kemungkinan itu tidak akan muncul dalam waktu yang singkat. Kita tidak akan mungkin melakukan, tidak akan mungkin bisa menggunakan atau memproduksi pesawat terbang atau roket hanya dalam hitungan 5, 6 tahun, bahkan 10 tahun. Itu adalah proses. Itu pun kalau sudah 10 tahun, kita tidak ada jaminan bahwa kita bisa catch up dengan negara yang lain. Karena negara lain juga terus berkembang. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang tepat untuk kebutuhan kita itu masuk. Makanya yang lebih penting adalah bagaimana teknologi spillover yang bisa memberikan implikasi terhadap produktivitas kita. Itu yang jauh lebih penting diukur, bukan teknologi engineeringnya. Ya, jadi saya rasa itu penting sekali untuk ditekankan, dan ingat bahwa di dalam TPP saya tadi menyampaikan bagian IP-nya, ya,
IP-nya itu sangat protektif terhadap investor. Jadi investor itu mendapat hak paten yang bisa lebih panjang daripada apa yang didapatkan sekarang. Kemudian ada aspek-aspek lain, misalnya geographical indicators misalnya, itu lebih terlindungi sekarang. Ya, nah negara-negara berkembang seperti Indonesia kemungkinan tidak mendapatkan manfaat langsung yang besar terhadap proteksi baru ini, karena kita memang tidak negara berkembang, bukan hanya Indonesia, tapi bahkan Malaysia, apalagi Vietnam dan Brunei itu tidaklah merupakan negara-negara yang memberikan kontribusi terhadap penciptaan baru, terhadap apakah itu teknologi maupun barang. Jadi tidak. Namun kalau itu sampai terjadi, kita akan mendapatkan proteksi yang lebih baik di sini, di dalam peraturan TPP ini. Ingat bahwa TPP ini kan tidak dibuat in a vacuum, gitu ya. Artinya tidak dibuat hanya melihat kepada kepentingan saat ini. Ini adalah sesuatu yang disusun dengan melihat apa yang telah terjadi in the past. What mistake we made in the past, they made in the past, ya, apa kelemahan-kelemahan dari apa yang telah mereka lakukan in the past, itu yang mereka koreksi di dalam TPP ini. Jadi investor itu lebih dilindungi, tetapi juga pada saat yang sama safeguards terhadap kepentingan publik, terhadap kepentingan negara juga dilindungi. Misalnya di dalam investasi, di dalam IP dan di dalam ISDR, ya, definisi dari investasi itu jauh lebih transparan dibandingkan dengan investment treaty yang ada selama ini. Kalau selama ini bisa dieksploitir kelemahan-kelemahan tersebut, itu sudah tidak bisa lagi di dalam TPP ini. Jadi itu perlindungannya. Kemudian kalau di IT investment agreement sebelumnya, baik di IT maupun yang plurilateral, itu bisa dieksploitir karena adanya ketidakjelasan di dalam definisi investasi. Itu sekarang menjadi lebih jelas. Kalau dulunya tidak ada definisi yang lebih jelas mengenai kepentingan publik, itu sekarang ada. Jadi investasi itu tidak bisa apa yang disebutnya frivolous claim itu tidak bisa lagi. Jadi kalau dia mau sebagai contoh konkret misalnya, ya, baru-baru ini ada kasus yang menyangkut Philip Morris dengan Australia tentang rokok, ya, plain package. Mereka Philip Morris merasa dirugikan karena adanya kebijakan tersebut. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka membuka perusahaan di Hong Kong, ya. Kemudian perusahaan itu karena yang ada perjanjian itu adalah antara Hong Kong dengan Australia. Kemudian mereka gunakan perjanjian Hong Kong dengan Australia itu untuk menuntut pemerintah Australia. Tapi mereka kalah karena itu dianggap mengada-ada. Ya, itu dianggap mengeksploitir kelemahan di dalam perjanjian tersebut. Nah, itu tidak ada di dalam perjanjian sebelumnya. Kemungkinan itu ditutup dengan di dalam TPP. Karena ingat dispute itu tidak hanya bisa terjadi antara investor dengan negara berkembang. Itu bisa terjadi juga antara investor dengan negara maju. Jadi semua negara itu berkepentingan untuk memproteksi dirinya. Itu sebetulnya yang menjadi concern bukan hanya oleh negara berkembang, tapi banyak orang di Amerika maupun di Australia. Dan itu tentunya di concern-concern tersebut dipertimbangkan dan diperhatikan di dalam penyusunan provisi-provisi dalam TPP. Jadi menurut saya banyak sekali, tentunya ini tidak sempurna. Ya, ini tidak sempurna. Ini adalah yang pertama yang memasukkan yang the so-called next generation issues. Yang berikutnya mungkin akan terus disempurnakan. Orang akan belajar dari kelemahan apa yang
yang ada di saat ini, dan itu akan disempurnakan terus di dalam karena pada akhirnya kan semua negara itu ingin FTA agreements apapun bentuknya menguntungkan, ya kan, menguntungkan bagi semuanya, bukan menguntungkan bagi satu dan merugikan. Bukan itu tujuan daripada FTA. Ya, walaupun mungkin banyak kelompok yang merasa bahwa itu tujuannya, tapi saya yakin bukan itu. Bahwa ada nanti kelompok-kelompok yang diuntungkan lebih besar dari yang lainnya, memang benar. Tapi secara keseluruhan yang ditunjukkan tadi adalah bahwa semuanya akan diuntungkan. Nah, masalahnya mungkin, mudah-mudahan saya tidak mengambil terlalu banyak waktu, adalah bagaimana kita melakukan proses adjustment yang efektif. Karena losers itu harus diberikan kompensasi dalam pengertian bahwa pada akhirnya resources yang ada di sektor-sektor yang tidak efisien itu akan masuk ke sektor yang lebih efisien.